Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan berbagai macam nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung sama sekali. Ketika Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, dengan itu kita bisa beribadah dengan sempurna. Allah memberikan kepada kita nikmat keamanan, dengan itu kita bisa beribadah dengan khusyuk dan juga tumakninah. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, yang merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Sebuah nikmat yang menjanjikan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala menjanjikan bahwasanya nikmat yang telah dianugerahkan akan selalu ditambah oleh Allah, dan nikmat yang ada akan selalu dijaga oleh Allah jika seorang hamba itu senantiasa untuk bersyukur kepadanya. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka niscaya akan aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Dan di antara bentuk syukur kepada Allah adalah ketika seorang manusia menyadari perannya sebagai seorang hamba, perannya sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang hamba Allah. Maka seorang hamba akan berusaha untuk menjalankan berbagai kewajiban yang Allah telah bebankan kepada dirinya. Para ulama menjelaskan, paling tidak ada 4 kewajiban yang harus untuk ditunaikan, wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim. Yaitu kewajiban yang pertama adalah kewajiban untuk mendalami ilmu agama. Setiap muslim dituntut untuk belajar ilmu agama. Maka dari itu wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu untuk mempelajari ilmu agama. Dengan Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dan Nabi SAW, maka dari itu beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Maka janganlah kemudian dipahami belajar ilmu agama itu hanya bagi orang-orang yang mau jadi khatib, hanya orang-orang yang mau menjadi ulama. Tetapi belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap hamba Allah, agar bisa mengetahui siapa itu Allah,
agar bisa mengetahui apa-apa yang Allah ridhoi dan apa-apa yang Allah murkai, agar bisa seorang mengetahui siapa itu Rasul yang diutus kepadanya, agar seorang bisa mengetahui apa-apa dari kewajiban agamanya dan apa-apa yang haram dalam agamanya yang harus baginya untuk dihindari. Maka dari itu Allah dalam Al-Quran menjanjikan sebuah ganjaran yang besar bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Dengan Allah akan mengangkat derajat mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka perhatikanlah bagaimana para nabi dan rasul bukan terkenal karena harta mereka. Para nabi dan rasul mereka terkenal karena keilmuan yang mereka miliki, karena wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Maka dari itu Nabi SAW beliau bersabda, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilm. Bahwasanya para nabi mereka tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian warisan yang besar. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk hadir ke kajian-kajian Islam, untuk mempelajari agama Islam agar dia bisa mengenal Allah, mengenal nabinya dan juga mengenal agamanya sendiri. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban yang kedua kata para ulama adalah kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ilmu adalah sebuah sarana. Ilmu adalah sebuah jembatan untuk kemudian mencapai ke sebuah tujuan, yaitu tujuan untuk beramal. Bagaimana Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya yang menjadikan ilmu sebagai sebuah wawasan saja. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah mengatakan, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ayat ini menjelaskan orang-orang yang dijanjikan surga adalah orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Maka dia harus mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Dan Allah dalam Al-Quran menggambarkan pengecualian bagi manusia-manusia yang merugi. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Maka kerugian bagi orang yang tidak beramal adalah kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sengsara di dunia dan juga kehidupan yang sengsara di akhirat. Makanya kita perhatikan bagaimana para nabi dan rasul, mereka bukan hanya menyampaikan ilmu yang mereka miliki, menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada mereka, tetapi mereka menjadi orang-orang yang pertama menjalankan ilmu tersebut, menjalankan wahyu tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi SAW bukan hanya menyampaikan kepada kita keutamaan dari bersedekah, tapi beliau adalah orang yang paling dermawan untuk bersedekah. Beliau SAW bukan hanya memerintahkan kepada kita untuk sholat, tetapi beliau adalah orang yang paling rajin untuk sholat, hingga kemudian kaki beliau sampai bengkak. Maka itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara kewajiban dari seorang muslim adalah untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian para hadirin salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian para ulama menjelaskan
kewajiban yang nomor 3 yang harus dijalankan oleh seorang hamba adalah kewajiban untuk selalu bertanasuh, untuk selalu saling menasehati satu sama lain. Maka ini adalah kewajiban yang hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang berilmu dan juga mengamalkan ilmunya, maka kemudian dia saling menasehati satu sama lain. Saling menasehati satu sama lain sebagai bentuk kepedulian adalah di antara penyebab bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia dikarenakan kalian memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Berbuat tanasuh, saling nasihat menasehati, maka di dalamnya adalah dakwah, maka di dalamnya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, maka di dalamnya adalah bukan hanya menyampaikan kebaikan Islam kepada halayak ramai, tetapi bahkan dari bapak kepada anaknya, dari suami kepada istrinya, bahkan dari sahabat kepada sahabat yang lain, maka masuk semuanya ke dalam tanasuh, saling nasihat menasehati. Dan ini juga yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Asr. Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam masalah kesabaran. Dan nasihat menasehati adalah tugas dari para nabi dan rasul. Ini adalah tugas besar yang mereka emban, yang menjadikan mereka menjadi makhluk-makhluk terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Maka hendaknya seseorang untuk berusaha menyebarkan kebaikan Islam semampu yang dia bisa lakukan. Maka dari itu Nabi SAW beliau bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kemudian yang terakhir, para ulama menjelaskan, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim adalah kewajiban untuk senantiasa bersabar. Bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal, bersabar dalam menasihat-nasihati. Karena namanya untuk mendapatkan ilmu butuh yang namanya kesabaran, butuh bagi dia untuk meluangkan waktu, butuh bagi dia untuk duduk dan belajar. Untuk beramal pun butuh yang namanya kesabaran, untuk dia melawan kebosanannya, untuk dia melawan ngantuknya, untuk dia melawan capeknya. Maka beramal pun butuh yang namanya kesabaran, dan nasihat menasehati pun butuh yang namanya kesabaran. Bersabar dari penolakan orang lain, bersabar dari orang-orang yang keras kepala, bersabar dari orang-orang yang terus mengulangi kesalahan yang sudah ditegur kepadanya. Maka semuanya membutuhkan yang namanya kesabaran. Maka dari itu Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sabar dengan kebersamaan dari Allah. Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kebersamaan Allah adalah berarti pengawasan dari Allah, adalah berarti bantuan dari Allah. Orang-orang yang senantiasa bersabar, maka jangan pernah merasa sendirian. Bahwasanya Allah selalu mendampingi dia, Allah selalu memperhatikan dia, dan dia akan selalu diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jal. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang selalu semangat untuk belajar, selalu semangat untuk beramal, selalu semangat untuk tanasuh satu sama lain, kemudian selalu kuat hatinya dalam menjalankan apa-apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ardha an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dzinurainil Utsman wa Abi Sibtain Ali wa mannihim bikaramika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha
wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Aqimissalah.